Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Dan di malam hari ini kita berjumpa kembali di ibadah Minggu Anugerah yang keempat. Kalau minggu-minggu dan bulan-bulan yang lalu ini dijadikan Minggu Anugerah yang kedua. Tetapi sejatinya Minggu Anugerah di gereja ini ada 4 kali ibadah. Satu sesi pertama Minggu Anugerah pukul 8.30 disiarkan secara live, secara langsung. Lalu ibadah Minggu yang kedua, ibadah Minggu Anugerah yang kedua diadakan secara tatap muka langsung on-site jam 10 pagi, dan Minggu Ibadah Anugerah yang ketiga diadakan tatap muka kembali jam 5 sore, dan ibadah Minggu Anugerah yang keempat yang hari ini Tuhan selalu setia menyertainya. Di pukul 7 malam kita bersama-sama ibadah online di pagi jam 8.30 dan juga malam di jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara berada yang sudah bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan shalom. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Malam hari ini kita percaya malam berkat, malam sukacita, malam penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah tidak terasa Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini, tahun peningkatan kelimpahan ini. Hari ini, minggu ini, bulan ini kita sudah memasuki hari minggu bulan yang baru, tahun peningkatan dan kelimpahan di bulan Juni. Minggu pertama ini Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Dia menyertai kita dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Minggu yang lalu kita sudah tinggalkan. Tapi hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya ada karena anugerah Tuhan. Saya anak kebaikan Tuhan. Saya ada karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami tetap percaya hidup kami diberkati, dipelihara, disertai oleh Tuhan. Malam hari ini di ibadah Minggu Anugerah yang keempat, kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan menerima anugerah Tuhan. Kami akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Sakit kami dipulihkan. Beban berat kami diangkat. Masalah kami dilepaskan. Dan hidup kami dimerdekakan. Dan kami pada akhirnya keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Berkata-katalah ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin berdoa malam hari ini, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan lewat doa-doa yang kami naikkan. Karena di balik doa kami, mujizat pasti terjadi. Anugerah Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk membagikan siaran langsung ini secara live. Bapak Ibu Saudara silakan bagikan di Facebook ataupun di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, silakan bagikan. Karena kita akan berdoa dan masuk dalam perjamuan suci, dan kita juga akan mendengar firman kabar baik di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, aku tergerak malam hari ini untuk berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ekonominya sedang bermasalah, keuangannya bermasalah, bisnisnya bermasalah, usahanya bermasalah, dan seluruh aspek hidupannya bermasalah. Izinkan saya Pastor Verona menaikkan doa ini untuk pemulihan Bapak Ibu Saudara. Keuangan Bapak Ibu Saudara dipulihkan, ekonomi Bapak Ibu Saudara dipulihkan, dan saudara menerima yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk saudari-saudariku yang ada di seluruh Indonesia ataupun di negara-negara lain. Mereka yang sedang mengalami paceklik ekonomi, masalah ekonomi, keuangan, hutang pihutang. Tuhan Yesus yang menolong. Aku berdoa ya Tuhan, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan. Keuangan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dagangan-dagangan mereka yang selama ini mungkin sepi, baik online ataupun langsung, Tuhan berkati
diberkati, buka jalan. Sekarang aku berdoa buat jemaatmu. Jemaatmu diberkati oleh Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan dari tekanan, himpitan, hutang pihutang, dagangan usaha yang tidak laku-laku. Aku berdoa belas kasih Tuhan turun untuk memberkati keuangan kami, bisnis kami, usaha kami, ekonomi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan kami pasti ditolong Tuhan, kami pasti dibela Tuhan, kami pasti dipulihkan Tuhan. Tuhan begitu amat baik bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, puji Tuhan. Sabah, apa kabarnya? Semenanjung, apa kabarnya? Yang di Malaysia, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di Indonesia, Shalom Kendari, Shalom Makassar, Malang, puji Tuhan. Surabaya, apa kabarnya? Shalom malam hari ini. Dan buat jemaat-jemaat yang ada di Ambon, yang ada di NTT, di Kupang, Bekasi, Jakarta, Purwakarta, dan juga di Sidoarjo, Surabaya, Bali, puji Tuhan malam Bali, dan juga Hong Kong, haleluya, Kanada, Singapura, puji Tuhan. Buat teman-teman semua yang ada di negara-negara bagian lain, terima kasih sudah setia. Inggris, saya ingat ada rekan saya di Inggris yang setia selalu mengikuti ibadah-ibadah yang saya pimpin. Amerika, Kanada, USA, Los Angeles, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan tidak lupa, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Lanut, yang ada di Manado, yang ada di Minahasa, Minsel, Kota Mobagu, Tompaso Baru. Yes, teman-teman di Manado, Shalom, apa kabar? Selamat malam. Malam hari ini kita live bersama. Kita akan saling berdoa terus dan kita akan masuk dalam perjamuan suci juga. Bapak Ibu jangan lupa, hari ini kita di minggu pertama di bulan yang baru, kita masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur. Dan apabila Bapak Ibu Saudara tidak memiliki roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan teh ataupun sirup ataupun biskuit, cracker gitu ya, supaya kita sama-sama perjamuan suci di malam hari ini. Halo semua teman-teman yang di YouTube, apa kabar semua Bapak Ibu Saudara yang di YouTube? Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara setia. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya ingin berdoa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili gereja GCC, mewakili seluruh pengurus GCC, mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja ini. Dan for your information, perpuluhan dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja ini, kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Kami melayani jiwa-jiwa, ada jiwa-jiwa hadir setiap minggu datang ke tempat ini. Kami peruntukkan untuk beli minyak urapan, kami peruntukkan untuk beli ini dan itu, mempersiapkan ruangan untuk menyambut jemaat-jemaat Tuhan apabila nanti Tuhan berkenan mengizinkan saudara dan saya boleh hadir ke Jakarta. Inilah hasil taburan Bapak Ibu Saudara. Gereja inilah hasil taburan dari perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, malam hari ini izinkan saya mengucapkan berkat buat Bapak Ibu Saudara dan mendoakan agar keuangan ekonomi Bapak Ibu Saudara terus berlimpah-limpah, terus diberkati, terus mengalami terobosan dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan selama ini di gereja JCC. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya dua-dua seperti ini. Izinkan saya memberkati Bapak Ibu. Malam hari ini aku berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang memberikan persembahan dan perpuluhan di gereja ini. Hidup mereka mengalami kelimpahan, peningkatan, kesuksesan, keberhasilan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dagang, usaha, pelayanan. Dibuat Tuhan sukses, berhasil, berlimpah-limpah. Anak cucu semua dalam keadaan sehat. Hidup mereka sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kesialan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, Tuhan yang memulihkan ekonomi, Tuhan yang memberkati ekonomi, Tuhan yang memberkati keuangan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
baik yang di Facebook ataupun di YouTube, mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati, 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 diberkati. Berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak yang hadir dan mengikuti ibadah siaran langsung ini. Sudilah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook ataupun di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, agar malam hari ini ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang diberkati lewat ibadah Minggu Anugerah pada malam hari ini, sehingga benar-benar kita semua mengalami dan merasakan kebaikan Yesus dalam keseharian kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara bagikan, yang di YouTube silakan bagikan, yang di Facebook silakan bagikan, di beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan juga di grup-grup Facebook, sehingga melalui tangan Bapak Ibu Saudara banyak orang diberkati. Puji Tuhan, sudah banyak sekali jemaat Tuhan yang sudah hadir, dan bahkan ribuan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan kami. Ribuan orang ini diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin berdoa buat setiap kelemahan tubuh. Apapun sakit kita, apapun kelemahan kita, selama masih ada Yesus, berarti masih ada jawaban, berarti masih ada pertolongan, berarti masih ada mukjizat. Malam hari ini, saudara yang punya masalah asma, saudara yang punya masalah paru-paru, saudara yang punya masalah lambung GERD, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Di paru-paru saudara letakkan tangan seperti ini. Dan di bagian lambung letakkan tangan kanan saudara seperti ini. Dan izinkan saya berdoa untuk paru-paru saudara, untuk lambung saudara. Mungkin saudara asma, mungkin saudara kena pneumonia, mungkin saudara punya masalah paru-paru dan lain sebagainya, TBC dan lain sebagainya. Dan lambung saudara punya GERD dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. 1, 2, dan 3, letakkan tangan kanan di dada seperti ini, di bagian paru-paru dan di bagian lambung. Izinkan saya berdoa malam hari ini, dan Roh Kudus akan sembuhkan saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan baik di Facebook ataupun di YouTube yang sedang mengalami sakit lambung GERD, sedang mengalami sakit pneumonia, paru-paru, TBC dan lain sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seorang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Sakit TBC, pneumonia, paru-paru, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jamah sembuhkan sakit paru-paru kami. Dan buat setiap mereka yang sakit lambung, buat setiap mereka yang sakit GERD, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pencernaan sakit mah, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Asma kami disembuhkan, paru-paru kami disembuhkan, pneumonia kami disembuhkan, dan sakit lambung kami disembuhkan malam hari ini. Dari ribuan jemaat Tuhan sedang menyaksikan siaran langsung ini, kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Setiap wanita yang menyaksikan siaran langsung ini, apabila ibu-ibu semua sedang mengalami menstruasi yang tidak lancar, ataupun menstruasi yang berkelebihan sehingga terus keluar darahnya. Nah, malam hari ini Tuhan ingin sembuhkan ibu-ibu ataupun wanita. Khusus wanita-wanita, saya berdoa malam hari ini ya. Berdoa untuk agar saudara keputihannya disembuhkan, agar payudaranya yang sakit disembuhkan, masalah kewanitaannya disembuhkan. Wanita-wanita, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, ya, di bagian kewanitaan-kewanitaannya, dan izinkan saya mendoakannya ya. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita berdoa. Buat setiap wanita-wanita yang menyaksikan siaran langsung ini ya Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan. Payudara yang bermasalah, yang disentuh panas ataupun terasa panas, ada benjolankah, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan masalah-masalah kewanitaan seperti keputihan dan lain sebagainya, gatal-gatal di kelamin lah dan lain sebagainya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan gejala tumor, gejala kanker, gejala miom, gejala kista, sembuh, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sempurna menjamah, menyembuhkan wanita-wanita ini, peranakan-peranakan yang turun,
Tuhan sembuhkan. Bahkan keputihan-keputihan yang berbau, yang bahkan kental, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan wanita-wanita yang ingin hamil, yang sudah menikah, Tuhan buka kandungannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menolong, kami percaya Tuhan membela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah ya Tuhan, lawat ya Tuhan, tolong ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkan wanita-wanita ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Imani, wanita-wanita pasti disembuhkan, dipulihkan di malam hari ini. Puji Tuhan, sudah ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini, beribadah bersama-sama siaran langsung ini. Bapak Ibu, saya ingin berdoa untuk pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Saya tergerak berdoa buat pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Buat setiap yang di Facebook ataupun di YouTube, Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dagangan mereka. Buat berhasil Tuhan, buat sukses, buat beruntung, dipromosikan dalam nama Yesus. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Usaha, dagang, karir, pelayanan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berhasil dalam nama Yesus. Aku perkatakan, dagangan yang tidak laku, laku terjual dalam nama Yesus. Yang ingin jual tanah, properti, terjual dalam nama Yesus. Aku berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjual, diberkati. Haleluya, berlimpah-limpah. Bapak Ibu, malam hari ini juga saya ingin berdoa untuk segala kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun, dan pergumulan apapun. Taruh tangan kanan kita di dada malam hari ini, dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung, ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun sakitnya. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Yang bergumul, bahkan yang menghadapi jalan-jalan buntu, Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan pembelaan, Tuhan berikan perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini menjadi malam anugerah, malam keselamatan, malam mujizat, malam pertolongan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ditolong Tuhan, kami dibela Tuhan, kami disertai Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bahkan kelemahan tubuh dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan, bahkan pergumulan keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman kabar baik. Kita percaya melalui firman kabar baik ini, kita mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan dan pertanyaan kita. Dan biarlah melalui firman kabar baik ini, kita mengalami metanoia, perubahan cara berpikir kita seperti Kristus Yesus. Apabila Bapak Ibu Saudara baru bergabung, saya mengucapkan shalom, selamat malam bagi kita semua. Bagikan siaran langsung ini di Facebook, di beranda-beranda Facebook. Yang di YouTube silakan bagikan, sehingga malam hari ini benar-benar menjadi malam berkat, malam sukacita, malam mujizat, malam anugerah, malam kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan lewat roh dan kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bicaralah Tuhan, bicaralah ya Roh Kudus. Urapilah kami anak-anak-Mu semua. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mulai malam hari ini sampai Kau datang untuk kali yang kedua, kami didapati oleh anugerah Tuhan, setia dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Semua yang sudah bergabung, yang menyaksikan siaran langsung ini, sama-sama taruh tangan kanan di dada seperti ini, dan sama-sama katakan dengan saya, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus, yang dilimpahi oleh kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat
dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman kabar baik bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang menyaksikan bahkan mendengarkan firman kabar baik pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu menyadari siapa Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus sadar. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus sadar. Amin. Sadar akan apa? Sadar akan siapa Yesus. Amin. Kita semua as a believer, orang percaya, kita harus sama-sama menyadari siapa Yesus kita. Mari kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan di kesempatan pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal ke-16, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian. Dia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, lalu katamu, siapakah aku ini? Who am I? Who I am? Ayat 16. Simon Petrus menjawab dan berkata, engkaulah Mesias, Putra Elohim yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menyadari siapa Yesus di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menyadari siapa Yesus, jangan lemas-lemas Bapak, Ibu, Saudara. Sama-sama katakan dengan saya di kesempatan hari ini, ketika saya menyadari siapa Yesus dalam hidup saya, maka ketakutan tidak lagi menguasai hidup saya. Artinya hidup kita tidak dibelenggu lagi dengan kekhawatiran. Artinya hidup kita tidak dibelenggu lagi dengan kegelisahan. Artinya hidup kita tidak dibelenggu lagi dengan kecemasan. Artinya hidup kita tidak lagi dibelenggu dengan keresahan. Ketika saudara dan saya mengetahui dan menyadari who is Jesus, siapa itu Yesus, kita menyadarinya, maka ketakutan tidak berkuasa atas hidup kita. Wah, kita lagi tidak diintimidasi dengan ketakutan demi ketakutan. Jangan-jangan sakit saya nggak disembuhkan. Jangan-jangan ekonomi saya nggak dipulihkan. Jangan-jangan usaha saya akan bangkrut. Jangan-jangan suami saya kabur dengan perempuan lain. Jangan-jangan istri saya lari dengan laki-laki lain. Jangan-jangan anak saya pakai narkoba. Jangan-jangan anak saya pacaran sama orang nggak seiman. Jangan-jangan bisnis saya rugi. Jangan-jangan pelayanan saya hancur. Akhirnya jangan dan jangan. Kalau orang yang hidupnya tidak menyadari who is Jesus, siapa Yesus di dalam hidupnya, maka hidupnya akan dikuasai dengan ketakutan. Hidupnya akan dikuasai dengan kekhawatiran. Hidupnya akan dikuasai dengan kecemasan. Hidupnya akan dikuasai dengan kebimbangan. Justru sebaliknya, ketika saudara dan saya, setiap kita yang mendengarkan dan menyaksikan firman kabar baik pada hari ini, menyadari betul-betul bahwa saya memiliki Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka hidup kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar paranoid. Lihat COVID-19 gak kelar-kelar, takut. Lihat ekonomi sedang gunjang-ganjing, turun naik, takut. Lihat bangsa bangkit melawan bangsa kita, takut. Aduh, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mau sampai berapa lama kita hidup dalam ketakutan? Sampai berapa lama kita hidup dalam kegelisahan? Kita tidak dikuasai dengan ketakutan bukan berarti kita arogan.
Kita tidak dikuasai dengan ketakutan bukan karena kita so hebat, tapi kita tidak dikuasai dengan ketakutan karena kita menyadari siapa yang beserta dengan kita, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayai, dan siapa Tuhan yang kita imani. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita setiap hari menyadari Yesus beserta dengan kita, Yesus di pihak kita, Yesus menolong kita, Yesus membela kita, kita nggak mungkin hidup dalam ketakutan, saudara. I know for sure, setiap dari kita pasti punya rasa takut. Tapi ketakutan itu tidak akan membelenggu hidup kita. Kekhawatiran itu tidak memenjara hidup kita. Karena ada Yesus yang ada di pihak kita. Karena ada Yesus yang berjalan di jalan-jalan kita. Karena ada Yesus yang setia menemani dan mendampingi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya, semua sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menyadari siapa Yesus, maka hidup saya tidak akan dikuasai dengan ketakutan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya ketakutan tidak menguasai hidup kita. Ketika saudara dan saya menyadari siapa Yesus di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan mudah diprovokasi oleh iblis. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak akan mudah diprovokasi oleh iblis. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, iblis lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tetapi sayangnya, kabar buruknya adalah saudara dan saya tidak bisa ditelan oleh iblis. Saudara dan saya tidak bisa dimakan oleh setan. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan. Karena kita adalah kecintaannya. Karena kita adalah biji matanya. Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Iblis boleh punya rencana yang jahat, tapi rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Iblis boleh punya rancangan yang busuk, tetapi rancangan Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya sangat bersemangat menyampaikan firman kabar baik pada hari ini bagi jemaat Tuhan sekalian. Kalau kita menyadari siapa Yesus, iblis gak bisa provokasi kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, bukan karena saudara gak berdoa, bukan karena kuasa Yesus kurang besar, bukan karena kita kurang beribadah atau rajin pergi ke gereja. Seringkali yang jadi masalah, hidup kita terpengaruh dengan provokasi iblis. Lihat suamimu itu kan tukang selingkuh, pasti dia selingkuh lagi. Lihat istrimu itu boros, ngabisin uang belanja, gak hargain suami yang sudah kerja banting tulang. Kita akhirnya diprovokasi sama setan. Lihat orang ngomongin kamu, orang rendahin kamu, balas, tuntut, ceraikan, gugat, bubar, mundur saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak menyadari siapa Yesus di dalam hidupnya, dia cenderung diprovokasi sama setan. Kita boleh saja sudah melayani, kita boleh saja menjadi duta Kristus sebagai pendeta, worship leader, pemusik, dan lain sebagainya. Selama kita nggak menyadari Yesus itu besar, hebat, luar biasa dalam hidup kita, iblis nggak takut, saudara. Iblis nggak takut. Iblis takut ketika saudara dan saya menyadari siapa Yesus di dalam hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya besar. Yesus saya dahsyat, Yesus saya mulia, Yesus saya setia, Yesus saya adalah pahlawan dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menyadari siapa Yesus di dalam hidup kita adalah suatu keputusan yang tepat dan benar. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sadar siapa Yesus, maka itu merupakan keputusan yang tepat dan benar. Amin. Ketika saudara dan saya menyadari siapa Yesus. 1, Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. 2, Yesus adalah penolong dalam hidupku. 3, Yesus adalah Bapa bagi hidupku. Maka itu adalah satu keputusan yang tepat bagi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita sadari dari pribadi Yesus pada hari ini? Apa sih yang harus kita sadari dari Yesus? Yang pertama yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan bagi setiap kita. Yang pertama, apa yang harus kita sadari dari pribadi Yesus? Yang pertama, bahwa Yesus tidak meninggalkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus tidak meninggalkan hidup saya. Sama-sama katakan sekali lagi dengan saya, Yesus tidak meninggalkan hidup saya. Orang boleh silih berganti, datang dan pergi meninggalkan hidup kita.
Waktu kita punya uang, orang berbondong-bondong mencari kita. Waktu kita sedang dalam popularitas yang top, orang berbondong-bondong untuk mengakui, wow, saya ini saudaranya dia, saya ini keluarganya dia, saya ini familinya dia, saya ini kerabat dekatnya dia. Wow, pokoknya saya kenal dekat. Waktu kita jatuh, hancur, gak punya uang, hutang piutang di mana-mana. Orang tiba-tiba tinggalin kita loh. Orang-orang tiba-tiba gak mau kenal kita loh. Orang-orang tiba-tiba mendelete kita loh, ngeblok nomor kita loh, pura-pura gak kenal sama kita. It's okay. Jangan marah sama itu semua. Itulah kehidupan manusia di dunia ini. Istilahnya gini ya, ada gula, ada semut, ada uang, abang disayang, gak ada uang, abang ditentang. Nah, itulah faktanya yang terjadi hari-hari ini. Kalau hari-hari ini saudara sedang ditinggali banyak orang. Hari-hari ini saudara gak dipedulin sama orang. Pak Pendeta, Pastor, Pak Gembala, suami saya kurang ajar bener. Suami saya waktu saya lagi jaya, saya disayang-sayang. Waktu saya gak punya uang, saya ditinggal sama suami saya. Suami saya jalan sama perempuan lain. Suami saya jalan dengan sekretarisnya. Saya sakit hati, Tuhan. Saya sakit hati, Pastor. Saya sakit hati, Pak Pendeta. Ingat Bu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan tidak meninggalkan keluarga saya. Tuhan tidak meninggalkan rumah tangga saya. Tuhan tidak meninggalkan masa muda saya. Anak-anak muda, mungkin hari-hari ini orang tuamu tidak bertanggung jawab. Lepas tangan, bodoh amat, lo mau kuliah kayak, lo mau kerja kayak, gue gak mau tahu tentang hidup lo. Jangan marah, jangan kecewa, jangan kecil hati. Jangan balas perlakuan orang tua kita. Tetapi ingatlah janji Tuhan. Apa yang dikatakan Daud? Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi aku baru menyadarinya bahwa benar, anak cucu orang benar tidak pernah meminta roti dan tidak pernah ditinggalkannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Daud ditolak oleh keluarganya. Daud ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Daud diterima oleh Yahweh apa adanya. Yahweh Elohim membuka tangannya, menerima Raja Daud. Dan saya yakin dan percaya, Yahweh Elohim yang sama akan menerima hidup anak-anak muda, akan menerima hidup saudara dan saya, akan menerima setiap kita yang sudah dibuang, sudah ditinggalkan, sudah dianggap tidak berarti, tidak berharga dan sebagainya. Ngapain harus punya hubungan dengan kamu? Tapi Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus setia. Saya tahu ada di antara saudara yang menyaksikan dan mendengarkan firman kabar baik ini sambil meneteskan air mata. Kok benar sekali pastor ngomongin seperti itu? Bu, Pak, anak-anak muda. Saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Ditinggalkan orang, dilupakan orang, diabaikan orang. Tapi Yahweh Elohim saya, Yeshua saya, Yesus Kristus saya tidak meninggalkan saya sedetik pun. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya! Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita sadari dari pribadi Yesus? Selain daripada Yesus tidak meninggalkan hidup kita, yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus bertanggung jawab. Saya tahu saudara hari-hari ini tuh hari-hari yang sulit. Cari makan sulit, cari uang sulit, cari kerja sulit, ekonomi lagi sulit, kesehatan lagi sulit, drop dan lain sebagainya. But don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh menyerah. Saya masih punya Tuhan. Saya masih punya janji firman Tuhan. Saya masih memiliki anugerah Tuhan. Jangan menyerah. Ketika saudara menyerah, saudara rugi sendiri. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ada 4.000 dan 5.000 orang tidak bisa makan. Kan hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi kesemua-muanya ini diberi makan oleh Tuhan. Petrus yang sudah menangkap ikan siang dan malam, sehari-harian, semalam-malaman, gak dapat ikan. Apa yang dia lakukan? Yesus lakukan, tolakkan perahumu ke dalam, tebarkan jala di sebelah kanan. Itu perahu hampir tenggelam dengan berkat ikan. Saudara jangan blame Tuhan. Saudara jangan mempertanyakan, where is you Lord Jesus? Di mana kamu? Tuhan ada. Tuhan memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan selalu bekerja buat kita. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan melupakan kita. Dia setia atas hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya,
Yesus saya bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab memelihara hidup kita. Dia bertanggung jawab memulihkan sakit penyakit kita. Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan hidup kita. Dia bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Dia bertanggung jawab untuk memberikan hari depan kita yang penuh dengan harapan. Dia bertanggung jawab untuk memberikan hari depan kita penuh dengan kecerahan dan pengharapan yang pasti. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita sadari dan dari pribadi Yesus? Yang ketiga, Yesus pasti menolong hidup kita. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Semua sama-sama katakan dengan saya, aku pasti ditolong Tuhan. Amin. Saudara dan saya pasti ditolong Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Maafkan saya, bukan karena kita hidup benar. Kita ditolong Tuhan bukan karena kita suci. Kita ditolong Tuhan bukan karena kita hidup kudus. Kita ditolong Tuhan bukan karena kita pelayanan. Bukan karena kita seorang duta Kristus. Bukan karena kita orang kaya. Bukan karena kita seorang miskin. Bukan karena kita seorang yang gagal, seorang yang berhasil. Kita ditolong Tuhan bukan karena itu semua. Kita ditolong Tuhan itu karena semata-mata karena kasih, cinta, dan anugerahnya bagi saudara dan saya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya ditolong Tuhan. Jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya ditolong Tuhan karena kasih-Nya. Saya ditolong Tuhan karena cintanya. Amin. Bukan berarti kita nggak boleh beribadah, bukan berarti kita tidak boleh baca firman, bukan berarti kita tidak bagian perpuluhan, bukan berarti kita tidak boleh menjadi duta Kristus, melayani sebagai pendeta, gembala. Bukan itu konsepnya. Tapi Tuhan bergerak dan bertindak bukan atas dasar inisiatif kita, tetapi Tuhan bergerak menolong kita atas dasar His own compassion. Dengan compassion-nya Dia sendiri, saudara. Belas kasihan Dia sendiri terhadap kita. Yesus menolong Verona, Yesus menolong Bapak Ibu Saudara, Yesus menolong Jesus Christ Church, Yesus menolong seluruh duta Kristus, Yesus menolong setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata, Yesus adalah Tuhan dan penolong dalam kehidupanku. Haleluya, yang setuju katakan amin. Amin. Yesus adalah penolong kita yang setia. Dia tolong kita, Dia tidak biarkan kita, Dia tidak tinggalkan kita, Dia pelihara kita. Dia berjanji, aku Tuhan yang menolong hidupmu. Bu, jangan nangis bu, jangan terlalu sedih. Tuhan pasti tolong. Pak, jangan kecewa Pak dengan teman bisnis. Para duta Kristus jangan kecewa dalam pelayanan, jangan mundur. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Para pengusaha, para pedagang, para pebisnis, jangan menyerah. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Karena kita adalah biji matanya. Karena kita adalah kepunyaannya. Karena kita adalah milik Yesus. Kita menyadari bahwa Yesus pasti menolong hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita sadari dari pribadi Yesus? Yang keempat, Yesus adalah Tuhan yang melupakan seluruh kesalahan dan pelanggaran hidup kita. Artinya, Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Sadarilah bahwa pelanggaran, kesalahan kita, dosa masa lalu kita sekarang dan selamanya sudah Tuhan ampuni, sudah Tuhan lupakan. Jangan fokus dengan kegagalan kita, jangan fokus dengan masalah kita, jangan fokus dengan pergumulan kita. Semuanya Tuhan sudah ampuni, semuanya Tuhan sudah selesaikan. Di atas kayu salib bukankah Dia berkata, sudah selesai pelanggaranmu masa lalu hari ini dan selama-lamanya, dosamu hari ini, masa lalu dan sampai selama-lamanya sudah aku selesaikan. Bukan berarti kita hidup di dalam dosa. Ingat, anugerah Tuhan mendidik saudara dan saya untuk kita pada akhirnya menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, kesuciannya, kebenarannya. Bukan sebaliknya, anugerah kita pakai untuk menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada pelanggaran dan dosa. Ingat, dosa masa lalu kita hari ini dan selama-lamanya sudah Tuhan selesaikan, sudah Tuhan ampuni, sudah Tuhan sucikan. Orang yang menyadari kebaikan Tuhan, orang yang menyadari pertolongan Tuhan, orang yang menyadari mujizat Tuhan,
Orang yang menyadari anugerah Yesus, dia tidak akan menyerahkan tubuhnya untuk perzinahan. Dia tidak akan menyerahkan hidupnya untuk hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Hal itu akan menjadi najis, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Diri kita nggak terima dosa. Maksudnya muak sama dosa. Orang yang menyadari anugerah Tuhan yang bukan karena kekuatannya, dia akan menyadari, aku ada karena kebaikannya, aku ada karena kemurahannya, aku ada karena cintanya, aku ada karena anugerahnya, aku dikuduskan, aku disucikan, aku dibenarkan. Betul aku pernah berbuat salah. Betul aku salah dalam mengambil keputusan. Betul aku salah dalam mengambil tindakan. Tapi Tuhanku, Yesus kita melupakan apa yang masa lalu. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa Yesus yang pertama adalah Tuhan yang tidak meninggalkan hidup kita. Yang kedua, Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Yang ketiga, Yesus pasti menolong hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, Yesus kita adalah Yesus yang penuh dengan pengampunan. Kiranya melalui firman kabar baik hari ini, saudara dan saya diberkati. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur perjamuan suci saudara di malam hari ini. Dan sama-sama kita akan masuk perjamuan suci. Saudara boleh ambil roti dan anggur di malam hari ini. Dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan suci. Mari kita pegang Bapak Ibu Saudara roti di tangan kanan kita, dan sama-sama kita dengar firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi dengar firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan perjamuan ini, roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan anggur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sama-sama dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Oh, rabakara basyanda radadadadadada. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan, kami dipulihkan, kami disempurnakan, kami dilayakkan satu kali untuk selamanya. Terima kasih buat darah-Mu Yesus, terima kasih buat tubuh-Mu. Kami sehat, kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube, kita sudah dengar firman, kita sudah berdoa, kita masuk dalam perjamuan suci, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya berdoa buat setiap Bapak Ibu yang berulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan.
Bapak Ibu Saudara diberkati. Biar anggur manis sorga terus tercurah atas rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan usia Bapak Ibu Saudara. Besok jangan lupa kita ada ibadah kabar baik jam 8. Kita akan mendengarkan firman kabar baik yang akan memberkati hidup kita. Hari Rabu kita tetap ada ibadah doa pemulihan dan mujizat. Hari Jumat kita tetap ada doa pemulihan wanita. Itu saja informasinya Bapak Ibu Saudara. Untuk informasi selanjutnya saudara bisa hubungi nomor telepon atau running text di bawah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkatnya kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus, turun atas hidup kita mulai malam hari sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran dan anugerah Tuhan setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam, saya Pastor Verona mengucapkan salam anugerah, haleluya, amin.